Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fid dunya ziyaratahu. Ya Allah, rizkikanlah kami ketika di dunia dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad. Wa fil akhirati syafa'atahu, dan di akhirat dapat mendapat syafaat Nabi Muhammad. Wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu, dan nanti di surganya Allah dapat bersanding dengan Nabi Muhammad dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat fatayat yang kami cintai, dalam kesempatan kali ini saya Qurratul Ainiyah diberi tugas oleh pimpinan cabang Fatayat Bangkalan akan menjelaskan sedikit tentang hadas. Definisi dari hadas sendiri adalah disebutkan dalam kitab Asy-Syamsul Munirah karangan Habib Ali bin Hasan Baharun, bahwasanya hadas adalah wa huwa amrun i'tibari yaqumu bil badan yamna'u sihhatas shalah haitsu la murakhisin. Bahwasanya hadas di sini adalah perkara yang secara i'tibari, yakni perkara yang dianggap terdapat pada tubuh manusia yang dapat menghalangi sahnya sholat sekiranya tidak dapat ditoleransi. Yakni hadas adalah suatu perkara yang secara maknawi tidak dapat dilihat oleh panca indera, akan tetapi karena adanya hadas tersebut menyebabkan tidak sahnya ibadah-ibadah tertentu. Yakni secara mudahnya hadas adalah sebagai kondisi di mana yang menghalangi sahnya ibadah-ibadah seorang muslim yang dituntut dalam keadaan suci. Selanjutnya sahabat, ketika kita sudah menjelaskan tentang pengertian dari hadas, maka kita akan membicarakan tentang pembagian hadas. Sebagian ulama menjelaskan hadas ada 2, tapi sebagian yang lain menjelaskan bahwa hadas ada 3. Yang menjelaskan bahwa hadas itu terbagi 2, yakni hadas asghar dan juga hadas akbar. Apa itu hadas asghar? Hadas asghar adalah ma aujabal wudu, kondisi seseorang yang mewajibkan untuk berwudu. Contoh, ketika keluar sesuatu dari kubul dan dubur, atau bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, maka ketika akan mengerjakan ibadah-ibadah tertentu yang dituntut harus dalam keadaan suci, maka orang tersebut harus berwudu terlebih dahulu. Yang kedua adalah hadas akbar. Apa itu hadas akbar? Ma aujabal ghuslah, yakni kondisi seseorang yang mewajibkan untuk mandi besar. Contoh seperti haid, nifas, melahirkan, dan junub. Jadi orang-orang tersebut ketika akan melakukan ibadah-ibadah tertentu yang dituntut dalam keadaan suci, maka harus mandi besar terlebih dahulu.
Itu pembagian hadas menurut ulama yang membagi menjadi dua. Akan tetapi ada sebagian ulama lagi yang membagi hadas menjadi 3 bagian, yakni yang pertama adalah hadas asghar atau yang mafhum kita kenal sebagai hadas kecil. Yang kedua yaitu hadas awsat atau hadas tengah-tengah. Apa itu hadas tengah-tengah? Yakni hadas yang berupa junub atau janabah, baik yang karena keluar mani atau hubungan suami istri. Dan hubungan suami istri ini tersendiri bisa keluar mani ataupun tidak keluar mani, tetap diwajibkan untuk mandi besar. Dan yang ketiga yaitu hadas akbar, seperti yang tadi telah saya jelaskan. Di sini yang membedakan antara hadas yang 2 bagian dengan 3 bagian, yakni adalah yang pertama tentang cara menghilangkannya. Sebenarnya sama-sama. Hadas asghar, cara menghilangkannya adalah dengan cara bersuci, maksudnya adalah dengan berwudu. Kalau yang hadas akbar, cara bersucinya adalah dengan mandi besar. Akan tetapi para ulama yang membagi tentang 3 bagian daripada hadas, yang menambahkan hadas awsat, berarti itu tentang mengacu pada tentang hal-hal yang diharamkan. Yakni ketika kita berhadas, maka ada hal-hal yang diharamkan bagi kita. Yang pertama tentunya yaitu hadas asghar, haramnya, tingkatan haramnya yang diharamkan lebih sedikit. Seterusnya awsat, yang diharamkan lebih banyak daripada asghar. Yang ketiga adalah hadas akbar, yang diharamkan lebih banyak daripada hadas awsat. Dan di sini yang diharamkan bagi orang yang berhadas asghar adalah 1, sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Yang kedua yaitu tawaf, baik itu tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu atau berhadas kecil, menurut ulama yang mu'tamad, jumhur ulama, adalah tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Mushaf itu sendiri apa? Yaitu kertas yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran untuk dibaca. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Maka ketika kita tidak mempunyai wudu, kita dalam keadaan hadas, maka kita tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang keempat adalah membawa mushaf Al-Quran, kecuali boleh membawa Al-Quran yang digabung dengan kitab-kitab yang lain yang dijadikan satu jilid, atau membawa tafsir Al-Quran di mana tafsirnya lebih banyak daripada ayat-ayat Al-Qurannya, itu diperbolehkan. Oke sahabat, selanjutnya ketika kita berbicara tentang yang diharamkan, maka yang tadi adalah hadas asghar. Di tengah-tengah adalah hadas awsat atau hadas junub atau janabah. Maka bagi orang yang junub, sesuatu yang diharamkan seperti tadi yang diharamkan ketika kita berhadas kecil. Akan tetapi ada 2 tambahan. Yakni tambahannya adalah haram membaca Al-Quran. Di sini haram membaca Al-Quran ini ketika dalam keadaan junub. Jumhur ulama mengharamkan membacanya. Dan yang kelima adalah berdiam di dalam masjid meskipun itu cuma sebentar. Jadi ada 4 hal yang dilarang ketika kita berhadas awsat. Yang pertama, sholat, tawaf, membawa mushaf Al-Quran, menyentuh mushaf Al-Quran, dan juga membaca Al-Quran, juga berdiam di dalam masjid meskipun cuma sebentar.
Selanjutnya yaitu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar. Jadi semua hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas ausat itu juga diharamkan bagi orang yang berhadas besar. Akan tetapi ada tambahan-tambahannya, yakni tadi penjelasannya tidak boleh membaca Al-Quran, haram ketika kita berhadas ausat. Akan tetapi ketika kita berhadas besar ada pengecualian. Menurut Imam Nawawi yang dijelaskan dalam kitab At-Tibyan, bahwasanya orang yang berhadas besar diperbolehkan membaca Al-Quran dengan tidak dilafatkan, yakni hanya membaca di dalam hati atau hanya untuk niat berzikir, niat berdoa. Seperti ketika kita akan ketika kita akan bepergian, terkadang kita membaca doa Bismillah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, atau kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau kita membaca tahlil, tahmid, takbir. Hal itu ketika kita niatnya berzikir, bukan niat untuk membaca Al-Quran atau niat untuk belajar, maka hal itu diperbolehkan. Selanjutnya yang tidak diperbolehkan bagi orang yang berhadas besar adalah berpuasa. Jadi kita sebagai perempuan ketika datang haid atau nifas, maka diharamkan untuk berpuasa. Kita masih mempunyai nilai-nilai plus yang lain, walaupun kita tidak bisa berpuasa, tapi ada hal-hal yang bisa berpahala seperti berpuasa, seperti menyiapkan berbuka puasa untuk orang yang berpuasa, itu juga berpahala seperti orang yang berpuasa. Jadi jangan kecil hati bagi kita sebagai perempuan yang terkadang datang haid di bulan puasa, jadi tidak bisa berpuasa. Jangan kecil hati, tetap semangat. Yang ke-8 yaitu talak. Jadi seorang suami diharamkan menjatuhkan talak pada istri ketika sang istri dalam keadaan haid atau nifas. Akan tetapi talaknya tetap sah. Jadi jangan sampai menjatuhkan talak dalam keadaan istri lagi haid atau nifas. Dan juga yang dilarang adalah berdiam di dalam masjid atau lewat di dalam masjid sekiranya dia khawatir darahnya menetes atau darahnya mengotori masjid. Jika dia tidak khawatir, ketika hanya lewat dari pintu kanan, lewat dari pintu kanan terus keluar dari pintu kiri, lewat saja seperti itu, maka tidak apa-apa kalau tidak khawatir darahnya mengotori masjid. Dan yang ke-10, larangan bagi orang yang berhadas bersetubuh atau berjima, atau meskipun bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Larangan ini berlaku sampai masa haid dan nifasnya berlalu. Itulah hal-hal yang diharamkan bagi orang-orang yang berhadas. Hadas kan tadi sesuatu yang secara maknawi, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Makanya kita tidak akan tahu mana yang lagi suci, mana lagi yang lagi berhadas, yang lagi berhalangan. Kita tidak akan tahu. Kenapa? Karena hadas itu tersendiri adalah tidak bisa dilihat oleh panca indera. Oke sahabat, ketika kita dalam keadaan suci, maka para malaikat rahmat akan mendekat pada kita. Akan tetapi dijelaskan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Munziri, dijelaskan bahwa ada 3 golongan yang tidak akan didekati oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat ya, malaikat yang membawa rahmat, malaikat yang membawa keberkahan. Kita tidak akan dirahmati oleh malaikat rahmat itu jika dalam 3 keadaan, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la taqrabuhumul malaikah." Salasatun la taqrabuhumul malaikah. 3 golongan yang tidak akan didekati oleh para malaikat rahmat. Yakni siapa? Al-junub, orang yang junub atau orang yang janabah yang tidak segera mandi. Jadi menunda-nunda untuk mandi besar. Naudzubillah, itu orang yang akan dijauhi oleh malaikat rahmat. Yang kedua yaitu wasakron, orang-orang yang dalam keadaan mabuk. Yang ketiga wal mutadhamihu bil khuluq. Wal mutadhamihu bil khuluq, yaitu orang yang melumuri badannya dengan minyak khuluq. Minyak khuluq itu apa? Minyak khuluq itu ada yang mengatakan adalah minyak zafaron atau minyak yang dipakai oleh para dukun untuk melumuri tubuhnya ketika melakukan ritual-ritual perdukunan. Maka 3 golongan ini yang tidak akan didekati oleh malaikat rahmat. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah para sahabat, ketika kita mempunyai wudhu atau kita terbiasa mendawamkan wudhu, hal itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping wudhu sebagai syarat sahnya sholat dan tawaf, akan tetapi wudhu itu mempunyai keistimewaan tersendiri bagi orang yang mendawamkan wudhu. Yang pertama keistimewaannya adalah 1, sebagai penghapus dosa. Seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasbigu 'abdun al-wudu'ah illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Yang artinya, tidaklah seorang hamba melaksanakan wudhu dengan sempurna, melainkan Allah akan mengampuni dosanya yang akan datang dan yang telah lalu. Itu salah satu manfaat bagi orang yang berwudhu. Yang kedua, diriwayatkan juga oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, dijelaskan bahwa barang siapa yang berwudhu dan setelah berwudhu membaca doa setelah wudhu, yakni Bismillahirrahmanirrahim, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Barang siapa yang membaca doa ini ketika selesai wudhu, maka 8 pintu surga dibuka oleh Allah, dipersilahkan masuk untuknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, salah satu keistimewaan bagi orang yang berwudu adalah anggota wudu akan bercahaya pada hari kiamat, sehingga kelak pada hari kiamat anggota tubuh yang terkena air wudu akan bersinar dan menjadi tanda orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yad'una ghurran muhajjalina min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan, dan kakinya nampak bercahaya karena ada bekas air wudu. Mudah-mudahan kita semua para sahabat bisa menjadi orang yang mendawamkan wudu, bisa istiqomah dalam menjaga kesucian kita. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahil ma'unah ila tariqil jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.